Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang sedang sakit saat ini, kami turut mendoakan semoga Tuhan menyembuhkan saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kami turut mendukung dalam doa kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Wende nomor 820 ayat 1. Pakai matikin nasihat Tuhanmu, hai Tuhan toplah salpudoi, dia maartana hodingolumu, holong napolin nama noktomi, ada adong nahot di atas tanah nasa naulila salpudoi, holong ni rohana nama nokton, hola di Yesus doboy jupangi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 8 yang berkata demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih itu tidak akan pernah roboh, tidak akan pernah berakhir. Kasih itu kekal sampai selama-lamanya. Berbeda dengan ketiga hal yang disebut di sini, yaitu nubuat, bahasa roh, dan berbagai pengetahuan. Sebab ketiga hal ini hanyalah karunia yang diperuntukkan sebatas dalam hidup kita selama di dunia ini. Sebab nanti, di saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di sorga, nubuat dan bahasa roh itu tidak diperlukan lagi. Pengetahuan yang kita miliki itu juga tidak diperlukan lagi. Sebab semuanya itu akan dilampaui oleh terang dan pengertian yang lebih sempurna, yaitu Tuhan. Sehingga karunia-karunia yang tidak kekal itu akan berakhir dan tidak berlaku lagi. Berbeda dengan kasih, sebab kasih itu akan tetap selama-lamanya di sorga. Artinya, dari semuanya itu hal yang paling besar dan yang paling utama adalah kasih, karena sifatnya kekal abadi. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa dari antara ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, hanya satu yang terbesar, yaitu kasih. Dan oleh sebab itu juga, sehingga Paulus mengatakan bahwa meskipun kita mau memberi kepada sesama kita, dan bahkan sampai memberikan nyawa kita sekalipun untuk orang lain, tetapi apabila kita tidak memiliki kasih, maka semuanya itu tidak ada faedahnya bagi kita. Begitu juga dengan kebolehan kita berbicara dengan mengetahui bahasa banyak bangsa,
dan juga kebolehan kita berbahasa malaikat sekalipun, semuanya itu juga tidak ada faedahnya bagi kita jika kita tidak memiliki kasih. Sebab memang pada saatnya nanti, di saat penghakiman terakhir tiba, semuanya itu tidak akan berlaku lagi. Hanya kasihlah yang abadi sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita hidup di dalam kasih, dan janganlah kita berpuas diri atas segala perbuatan baik yang telah kita lakukan, apabila semuanya itu tidak kita lakukan berdasarkan kasih. Marilah kita memakai semua karunia yang ada pada kita, dan marilah kita melakukan segala perbuatan yang baik selama hidup kita dengan didasari oleh kasih yang kita miliki, yaitu kasih agape, kasih tanpa berharap imbalan jasa, supaya kelak ketika karunia dan perbuatan baik yang kita kerjakan yang tidak kekal dan yang tidak sempurna itu berlalu dan tidak berlaku lagi pada saat Yesus datang kedua kalinya, maka kasih yang sempurna, yang abadi yang kita miliki itu akan membawa faedah yang sangat besar bagi kita untuk melayakkan kita turut serta mewarisi kehidupan yang kekal di sorga, kehidupan keluarga kasih, yaitu keluarga Allah. Di sorga yang kekal itu, kita yang adalah kasih akan duduk bersama-sama dengan Tuhan yang juga adalah kasih. Sehingga genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 yang berkata demikian. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup sebagai anggota keluarga Allah, hidup di dalam jati diri kita sebagai anggota keluarga Allah, yaitu hidup dengan kasih agape, hidup mengasihi Allah, dan hidup mengasihi sesama kita dengan kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan imbalan jasa. Maka kelak Allah akan menyatakan bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Kelak Allah akan menyatakan bahwa kita ini benar sebagai anaknya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Hingga pada saat ini, di hari yang baru ini, kami masih memperoleh keselamatan meskipun banyak tantangan mara bahaya yang mengintai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat perlindungan-Mu hingga pada saat ini di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan-Mu untuk kami di hari yang baru ini. Kuatkan dan mampukanlah kami ya Bapa untuk selalu hidup sesuai dengan jati diri kami sebagai anak Tuhan. Hidup di dalam kasih, melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih, karena kasih itulah yang kekal. Jika semuanya akan berakhir, tapi kasih itu adalah sampai selama-lamanya, abadi dan kekal, yang melayakkan kami juga memperoleh kehidupan yang kekal. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup di dalam kasih, hidup mengasihi sesama kami, dan hidup mengasihi Engkau, Tuhan, sumber keselamatan kami. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami serahkan kepadamu saudara-saudara kami yang sedang sakit. Lihatlah Tuhan mereka yang menderita karena sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Mohon Engkau sembuhkan mereka, mohon Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Berkatilah segala usaha pengobatan yang mereka terima, sehingga semuanya itu memiliki kuasa untuk membawa kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan-Mu di dalam perjalanan hidup mereka selama ini. Dan kami memohon perkenanan Tuhan di dalam kehidupan mereka,
untuk menjadi gembala, untuk menjadi penuntun dan pelindung di dalam kehidupan mereka. Berkatilah mereka Tuhan, berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan segala pergumulan hidup kami hanya kepadamu saja. Karena kami tahu hanya Engkaulah tempat kami mengadu, hanya Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami, bebaskanlah kami dari segala pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kami alami saat ini. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepadamu saja. Kami mohon Engkau berkenan untuk melindungi kami. Kami mohon kemurahan hati-Mu untuk selalu menyertai kami dan untuk memberikan kekuatan di dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami. Berkatilah Tuhan segala apa yang kami kerjakan satu hari ini, sehingga kelak kami bisa menuai hasil yang baik yang membawa sukacita di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami atas segala kelemahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.